Salam, 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 minas salam, ilas salam. Pembahasan kita kali ini yaitu sebuah pertanyaan. Apa itu rasa sakit atau al-alam? Bagaimana kita bisa menyingkirkan rasa sakit itu? Apakah ada cara untuk menghilangkannya selama-lamanya? Ini adalah topik yang menarik. Rasa sakit adalah ketika sesuatu terjadi yang tidak kita inginkan terjadi, ataupun sebaliknya. Sebuah contoh ketika kita ingin mendapatkan uang, tetapi ketika kita gagal mendapatkannya, kita merasa sakit. Atau kita memiliki uang dan tidak ingin kehilangannya, lalu uang itu malah hilang, maka kita pun merasa sakit. Kita harus memegang prinsip ini dan kita terapkan pada apa saja di dalam hidup kita. Itulah makna rasa sakit. Untuk bisa menyingkirkan rasa sakit, pertama kita harus tahu rahasia dari sebuah rahasia. Hidup ini diciptakan dan diprogram untuk menghancurkan semua keinginan kita. Titik. Itu adalah kenyataan. Jika kita memahami kebenaran ini, maka cara pandang kita terhadap hidup, terhadap cita-cita, terhadap cara berpikir kita, semuanya akan berubah. Kalau kita berpikir sejenak, kita akan menyadari bahwa 90% dari keinginan kita sejak lahir sampai hari ini tidak terwujud. Hanya sekitar 10% saja yang terjadi. Dan itu berlaku untuk semua manusia. Dengan kata lain, hidup memang diciptakan untuk menghancurkan keinginan dan impian kita. Jadi, bagaimana cara menghilangkan rasa sakit yang berasal dari kekecewaan yang bertubi-tubi? Caranya sederhana. Kita harus berhenti berharap. Kita harus berhenti membuat tujuan. Dan kita harus berhenti menciptakan keinginan. Kita harus mengambil istirahat dari hidup yang penuh dengan kejaran dan kelelahan ini. Kita harus berhenti menunggu, berhenti berharap, berhenti menuntut, berhenti berjuang terus-menerus. Kita mengambil sebuah liburan untuk jiwa kita. Karena setiap harapan menciptakan penantian. Penantian menciptakan keterikatan. Dan keterikatan itu adalah sumber rasa sakit. Siklus penderitaan itu yaitu
kita berharap, kemudian kita menunggu, selanjutnya kita terikat, dan akhirnya kita menderita. Dan yang lebih parah, hal yang kita tunggu-tunggu itu tidak akan terjadi. Ini bukan karena kita bodoh, tetapi karena kita tidak tahu bahwa hidup memang diciptakan untuk menghancurkan keinginan kita. Lalu bagaimana cara berhenti mengejar tujuan dan keinginan? Caranya sangat mudah. Karena hidup ini telah diprogram untuk menyakiti kita, maka kita harus datang kepada Sang Pemrogram, yaitu Allah. Dan kita meminta agar hidup kita diprogram ulang, supaya hidup kita dapat membahagiakan. Begitu kita memahami hal ini, kita telah melangkah besar menuju kebahagiaan. Kita mulai mendekat kepada kekuatan tertinggi, yaitu kekuatan yang lebih besar dari diri kita, dari tujuan kita, bahkan dari hidup kita sendiri. Mulai sekarang kita jangan lagi fokus pada banyak tujuan. Cukup satu tujuan saja, yaitu mendekat kepada Sang Pemrogram, yaitu Allah. Ketika kita datang kepadanya dan memohon agar hidup kita diprogram ulang, Allah akan menjawab. Pemrograman ulang itu sudah ada di tanganmu. Bagaimana caranya? Allah akan berkata, ridholah, terimalah dengan keadaanmu saat ini. Nikmatilah hidupmu sekarang, kesehatanmu, masa mudamu, dan orang-orang yang kamu cintai. Maka hidupmu akan berubah secara otomatis. Ketika kita ridho, hidup kita berubah dengan sendirinya. Ridho atau menerima adalah kunci yang mengubah hidup untuk melayani kita. Akan tetapi banyak orang yang tidak benar-benar ridho atau menerima. Mereka hanya mengatakan saya ridho, padahal di dalam hati mereka tidak ridho. Jadi bagaimana cara benar-benar ridho atau menerima? Ridho adalah keadaan, kesadaran ketika kita tahu bahwa apapun keadaan kita sekarang adalah tepat seperti yang kamu pantas dapatkan. Ketika saat ini kita miskin, berarti kita memang pantas dalam keadaan itu. Ketika kita kaya saat ini, memang kita pantas kaya. Ketika kita bahagia,
sakit, gagal, berhasil, semuanya itu tepat untuk kita saat ini. Segala sesuatu yang kita alami adalah pantas bagi kita. Itulah kenyataan tunggal yang sesungguhnya. Selain itu hanyalah ilusi. Masalah semua manusia adalah mereka lari dari kenyataan. Itulah sebabnya kita berbohong. Kita berhias. Kita mempercantik diri. Kita berangan-angan. Semua itu untuk menutupi kenyataan. Setiap keinginan adalah tanda penolakan terhadap keadaan sekarang. Setiap cita-cita adalah bentuk penolakan terhadap realita diri kita. Kita tidak bisa berpindah ke tahap baru sebelum mengetahui di mana posisi kita sekarang. Kita harus mengetahui siapa diri kita sebenarnya, tanpa gelar, tanpa perhiasan, tanpa topeng. Apa yang kita miliki sekarang, itulah diri kita yang sejati. Bukan cita-cita, bukan mimpi, bukan gelar, bukan jabatan. Lihatlah isi saku kita. Itulah diri kita yang sesungguhnya. Orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, keadaan kita, semua itu sepadan dengan diri kita. Kita tidak pantas lebih dan tidak pantas kurang. Itulah kebenaran hidup kita. Ketika kita menyadari dan menerima hal ini, disitulah letak kesadaran, kedekatan dengan Allah, kebahagiaan, ketenangan, dan kesempurnaan sejati. Di saat kita menerima diri kita dan hidup kita sepenuhnya, hidup kita akan bersujud kepada kita. Inilah makna firman Allah yang artinya kami perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Maksudnya ketika kita mengenal dan menerima hakikat diri kita, hidup pun tunduk dan akan melayani kita. Di tahap pertama, hidup memberi kita kebalikan dari apa yang kita inginkan, agar kita kembali ke hakikat diri kita. Namun setelah kita benar-benar ridho dan menerima, Allah akan mengubah peran hidup. Sekarang Allah lah yang akan membuat kita ridho. Allah akan menundukkan hidup untuk memenuhi kebahagiaan kita. Di detik ini kita tidak lagi membutuhkan tujuan. Segala yang kita pikirkan akan terwujud tanpa diminta. Inilah makna surga. Keadaan di mana setiap pikiran baik langsung terwujud. Itulah jalan berpikir yang benar.
Selain itu, semua jalan akan berakhir pada rasa sakit. Semoga kita mendapatkan manfaat dan kedamaian. Lakal hamdu ya Rab. Syukran laka ya Rab. Salam, salam, salam. Minas salam, ilas salam.